Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Eko Tirtasi. Saya akan membahas tentang manfaat piutang. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapat di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang lebih baik. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Sebagai alat untuk pengendalian jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Meminimalisir kerugian akibat piutang yang tidak terbayar adalah hal penting dalam proses ini. Oleh sebab itu, proses penganggaran piutang berdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan pemberian jumlah piutang. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja. Untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi pada intinya, pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Sedangkan secara kursus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Deresia Devi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi berbagai beban yang timbul akibat memberikan kredit. Berbagai beban yang timbul sebagai akibat pemberian kredit diantaranya: yang pertama, beban biaya modal. Biaya modal untuk piutang besarnya sama dengan biaya modal sendiri. Sedangkan, bila modal sendiri tidak mencukupi, perusahaan dapat menggunakan pinjaman bank yang menimbulkan biaya yang eksplisit, yaitu beban modal pinjaman. Yang kedua ada biaya administrasi piutang. Biaya ini terdiri dari dua, yaitu biaya organisasi atau unit kerja yang diserahi tugas untuk mengelola piutang seperti gaji dan jaminan sosial lain. Yang kedua, biaya penagih piutang yang mencakupi biaya telepon, surat menyurat, telegram, atau biaya perjalanan para penagih piutang-piutang. Yang ketiga, piutang tak tertagih. Piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih, sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang ragu-ragu untuk mengantisipasi munculnya piutang yang tak tertagih. Om Swastiastu. Nama saya Ibu Tuaria Mahendra, NPM 3531. Saya akan menjelaskan kebijakan piutang. Dalam suatu perusahaan, piutang menjadi sangat begitu penting ketika perusahaan harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Di samping itu, piutang juga harus dikelola secara efisien karena menyangkut laba dan biaya yang timbul karena adanya piutang itu sendiri. Kebijakan piutang yang baik adalah kebijakan yang dapat mengoptimalkan manajemen piutang dengan mempertimbangkan keuntungan dari piutang tersebut. Untuk itu, diperlukan manajemen piutang guna mengatur piutang dalam suatu perusahaan. Manajemen piutang perusahaan meliputi mulai dari penjualan kredit sampai pada pelunasan. Hal itu ditunjukkan agar semua proses tersebut berjalan lancar sehingga tidak menyebabkan penumpukan modal yang berakibat pada operasional perusahaan. Manajemen piutang harus dimulai dari membuat perencanaan yang matang terhadap pemberian pinjaman dan aktivitas penjualan kredit pada perusahaan. Pengendalian terhadap pengumpulan piutang berdasarkan jatuh temponya serta melihat kembali akan kebijakan yang sudah diterapkan. Piutang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan kredit. Dengan kata lain, piutang merupakan utang dari pihak lain berupa akibat dari pembelian jasa atau produk yang mereka lakukan secara kredit. Dari segi bidang akuntansi, piutang merupakan tuntutan perusahaan kepada pihak eksternal yang diharapkan akan diselesaikan dengan cara penerimaan jumlah uang tunai yang sesuai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dodi Sorayasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Merupakan hal yang biasa jika sebuah perusahaan memiliki piutang karena pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan pembayaran kredit. Meskipun sebenarnya lebih baik untuk melakukan penjualan secara tunai, tetapi piutang ternyata juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Alasan menerapkan kebijakan piutang pun sangat banyak, salah satunya karena daya beli konsumen yang terbatas. Dengan adanya piutang, diharapkan konsumen masih tetap membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa yang Anda tawarkan, sehingga penjualan akan tetap berjalan. Namun, dalam praktiknya tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali terjadi piutang yang macet atau tidak tertagih, di mana hal tersebut akan memberikan efek yang buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat dan melakukan prosedur-prosedur yang baik dan benar terkait dengan piutangnya demi kemajuan perusahaan. Salah satu cara untuk mencegah piutang yang macet atau tidak tertagih yaitu dengan mengelola piutang dengan baik dan efektif. Nah, berikut cara mengelola piutang dengan efektif. Yang pertama, ada menyaring pelanggan mana yang dapat memperoleh piutang. Yang kedua, menentukan risiko kredit. Yang ketiga, menentukan return atau potongan kredit. Dan yang terakhir itu menetapkan ketentuan untuk menghadapi risiko piutang yang menunggak. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil kebijakan dalam mengelola piutang. Yaitu ada memberikan kebijakan kredit. Dalam memberikan kebijakan kredit dapat menentukan jumlah yang diterima, periode kredit, persyaratan khusus, dan tingkat pengeluaran untuk pengumpulan utang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Ranjana, NPM 19/2021-3547. Sini saya membacakan materi membuat standar kredit. Biasanya standar suatu kredit merupakan kualitas kelayakan kredit seseorang untuk melakukan permohonan kredit dan ditentukan oleh perusahaan. Penetapan standar kredit memerlukan pengukuran kualitas yaitu probabilitas terjadinya penunggakan oleh pelanggan. Menentukan syarat kredit. Syarat kredit biasanya akan menetapkan suatu produk kredit yang diberikan dan potongan secara tunai untuk pelanggan yang hendak melakukan pembayaran lebih awal. Penagihan secara rutin. Ketika sudah memberikan kredit terhadap pelanggan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan penagihan secara rutin. Dalam mengelola piutang perusahaan diperlukan manajemen piutang yang handal. Manajemen piutang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada debitur yang dilaksanakan kredit tersebut. Dapat mengirim pesan melalui email atau media lain untuk mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas masuk terjadi bersama dengan terjadinya transaksi penjualan. Tidak demikian halnya dengan penjualan kredit. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung pada satu, jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin panjang jarak antar terjadinya waktu penjualan dengan penerima uang kas daripada penjualan tersebut. 2. Keaktifan para petugas penagih piutang. Semakin aktif bertugas melakukan penagihan utang pada waktunya, semakin cepat arus kas yang masuk ke perusahaan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Turiko Darmawan, NPM 19/02/01-3548. Mutu bonavitas pada para kreditur. Semakin tepat perusahaan dalam memilih debitur, maka semakin kecil kemungkinan mereka menunda pembayaran. 4. Ada situasi usaha pada umumnya. Bila keadaan usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran sangat kecil. Yang selanjutnya ada anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan, dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan
mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Sedangkan piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur kepada debitur yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu adalah ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajiban kepada debitur. Ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya, dan ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Aining Kicanasari dengan NIM 190-2013-491 akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya. Pembahasan kali ini yaitu cara membuat anggaran piutang usaha. Secara umum, anggaran piutang usaha dibuat untuk menagih atau meminta pembayaran dari pihak yang berhutang. Namun, untuk memahami cara membuat anggaran piutang, berikutlah langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu kirim faktur tagihan atau invoice. Kirimkan faktur tagihan segera setelah memberikan produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan membutuhkan faktur tagihan untuk menjaga catatan anggaran piutang di buku besar tetap akurat dan mutakhir. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk menjaga kondisi anggaran piutang dengan mengetahui daftar piutang yang terjadi atas penjualan kredit. Langkah kedua yaitu lacak faktur tagihan. Periksa pembayaran setiap minggu. Jika piutang usaha masih belum dilunasi juga, kirimkan pengingat kepada pelanggan. Dengan kemudahan teknologi saat ini, perusahaan bisa melakukannya dengan cepat menggunakan software akuntansi. Nantinya akan ada cara praktis melacak status tagihan perusahaan kepada klien. Langkah yang ketiga yaitu terima dan catat pembayaran. Saat piutang usaha sudah dibayar atau dilunasi, segera catat sebagai sudah dibayar atau berikan penanda dengan warna berbeda. Lalu selanjutnya masukkan ke dalam laporan neraca di buku besar piutang usaha. Jadi pastikan catatan pelanggan cocok dengan laporan neraca di buku besar laporan keuangan. Dalam dunia piutang sangat penting mengetahui siapa saja yang sudah lunas membayar dan kapan jatuh tempo piutang usaha sisanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Jika ada salah kata, kami dari kelompok 3 mohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.